Kali ini kita akan melanjutkan manhwa kemarin yang berjudul Rebirth of the Strongest Sword God, atau judul Indonesianya Kelahiran Kembali Sang Dewa Pedang Terkuat. Tanpa lama-lama, langsung kita mulai saja ceritanya. Di sini Kaita mengetahui kalau monster tidak mampu menahan serangan para pemain. Feng sedang bersiap melancarkan sebuah serangan kuat, namun orang itu tidak ingin dianggap sebagai anggota yang lemah, sehingga dia lebih dulu melepaskan beberapa ledakan secara bersih. Akhirnya, bos tersebut dikalahkan, dan setelah kematiannya, banyak item berharga yang jatuh. Orang lainnya memperkirakan bahwa semua item tersebut pasti sangat bernilai. Feng menyarankan kepada semua orang agar beristirahat sejenak sebelum mengumpulkan lot. Para gadis menerima sarannya dengan bijak. Feng mengingatkan bahwa bos terakhir biasanya memiliki kejutan yang tidak terduga, namun tetap bisa dikalahkan dengan strategi yang tepat. Sang warrior mulai merasa khawatir apakah masih ada kejutan lainnya. Tiba-tiba, terdengar suara bebatuan yang pecah dan muncullah makhluk berbahaya yang memancarkan energi yang sangat kuat. Itu adalah anjing raksasa yang sedang marah, seorang bos level 3. Meskipun demikian, para pemain telah siap, dan semangat mereka terlihat jelas di mata mereka. Bos pun segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum bisa bertindak, para pemain sudah lebih dulu melancarkan serangan. Feng melesat maju dan menyerang dengan pedangnya dengan sangat brutal. Dalam waktu singkat, bos itu pun benar-benar dikalahkan. Kemenangan ini memberikan mereka beberapa item dan buku skill. Si Pirang mengakui bahwa item-item itu memang sangat bagus. Miss Snow menepati janjinya dan membiarkan para laki-laki memilih item lebih dulu. Feng merasa sangat senang karena pada percobaan pertamanya, ia berhasil merancang sebuah armor. Para laki-laki lainnya pun turut bahagia karena memperoleh item bagus. Blackie langsung memakai item yang dipilihnya, dan sang warrior berhasil mempelajari serangan baru. Si Pirang terlihat sangat marah karena merasa semua item bagus sudah diambil lebih dulu. Namun, Miss Snow mengingatkan semua orang bahwa tanpa bimbingan Feng, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan Dungeon tersebut. Miss Snow terkejut dengan apa yang ia peroleh dan berterima kasih kepada Feng. Bahkan si Pirang juga terkejut karena mereka mendapatkan sebuah resep quest yang sangat bernilai di level permainan ini. Feng menegaskan bahwa kerja keras mereka juga sangat berarti. Si Pirang tidak mengatakan apapun, namun dari ekspresi wajahnya tampak jelas bahwa kini ada perasaan yang rumit terhadap Feng. Di luar Dungeon, para pemain lain sedang berdiskusi tentang tim mana yang akan menyelesaikan Dungeon lebih dulu. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi perubahan permainan yang mengumumkan bahwa tim Feng adalah yang pertama menyelesaikan Deadly Forest. Semua pemain yang menunggu di luar pun tercengang melihat pencapaian itu. Gerbang terbuka dan tim Feng keluar dari Dungeon. Beberapa pemain lain melihat bahwa semua anggota tim Feng kini mengenakan perlengkapan baru. Miss Snow kemudian mengutarakan keinginannya untuk mengajak Feng bergabung dengan guild mereka. Namun, Feng dengan sopan menolak tawaran tersebut. Ia tetap menghormatinya dan memberitahu bahwa dalam 3 hari ke depan, tim mereka berencana untuk mengikuti ekspedisi Dungeon baru yang membutuhkan 20 pemain. Miss Snow ingin tahu apakah Feng dan timnya tertarik untuk ikut, namun Feng memperingatkan bahwa pemain dari Dark Moon harus mencapai level 5 terlebih dahulu agar bisa memasuki Dungeon tersebut. Ia merasa tidak yakin apakah mereka bisa mengumpulkan 20 orang yang memenuhi syarat. Meski begitu, Miss Snow hanya tersenyum karena ia sangat percaya diri terhadap kemampuan guildnya, yang merupakan salah satu guild terbesar dan sudah berpengalaman dalam banyak permainan virtual lainnya. Di awal peluncuran game, banyak organisasi dari perusahaan besar telah berinvestasi dalam Goddess Domain, dan kini setiap pihak ingin mengklaim pengaruh mereka di dalamnya. Miss Snow lalu meminta Feng untuk mengirim permintaan pertemanan, agar ia bisa memberikan informasi selanjutnya. Feng bersedia bergabung dengan syarat bahwa ia mendapat prioritas dalam mendapatkan item dan desain produksi. Si Pirang merasa bahwa Feng sama sekali tidak menunjukkan kerendahan hati, tetapi hal ini justru membuatnya sangat terkesan, karena temannya mendapat permintaan pertemanan dari gadis secantik itu. Para pemain lain pun mulai merasa iri saat menyadari bahwa Feng bersama para gadis cantik yang baru saja keluar dari Dungeon. Sementara itu, Blackie dan para warrior lainnya terlihat sedikit gugup karena mereka tidak mengerti mengapa mereka diperlakukan dengan sangat baik. Tanpa ragu, Feng langsung menyuruh mereka menjauh dari area tersebut. Setelah itu, para pemain menjadi sangat penasaran bagaimana caranya Feng dan timnya bisa menghindari semua jebakan dan menyelesaikan Dungeon tersebut. Gerbang portal kembali terbuka dan kali ini membawa mereka ke Black Moon Valley, sebuah area yang direkomendasikan untuk pemain level 4. Seorang warrior bertanya mengapa tempat itu terlihat sepi dan tidak ada pemain lain. Feng menjelaskan bahwa sebagian besar pemain lebih memilih fokus ke Deadly Forest, karena hanya sedikit yang cukup berani menjelajah ke tempat ini. Saat itu juga, seorang pemain yang tampak berlari menghampiri mereka dan meminta untuk bergabung. Feng memperhatikan bahwa nama pemain itu terdengar familiar. Dia adalah seorang Tarant Bear,
seorang Guardian Knight dari Storm. Ia tampak sangat kelelahan, namun senang akhirnya bisa menemukan teman seperjalanan. Perjalanannya selama ini sangat berat, dan ia bahkan pernah dikeluarkan dari beberapa tim mediocre. Namun akhirnya, ia berhasil bergabung dengan Guild Radiant Stars dan menjadi cukup terkenal. Kini ia sadar bahwa kesempatan besar telah tiba, karena pemain seperti Feng bisa menjadi rekrutan penting bagi masa depannya. Melakukan hal itu akan sangat memudahkan masa depannya. Anak laki-laki itu berkata bahwa ia sedang memburu beberapa makhluk, namun tidak menemukan pemain lain. Ia merasa senang karena akhirnya menemukan sebuah tim. Blackie kemudian bertanya apakah benar dia telah mengalahkan Jack Creatures seorang diri, dan si anak menjelaskan bahwa hal itu hanya mungkin terjadi karena pertahanan tingginya dan kemampuannya untuk menahan kerusakan dalam jumlah besar. Hal yang membuat dua pemain lainnya terkesan bukan hanya karena pertahanannya yang tinggi, melainkan juga karena tingkat daya tahannya yang luar biasa. Sang warrior mengatakan kepada Feng bahwa pemain itu sangat dapat diandalkan sebagai tank dalam tim. Karena Feng mengenalnya dari kehidupan sebelumnya, ia pun mengundangnya untuk bergabung dalam tim. Mendengar itu, warrior menjadi sangat senang karena ia kini bisa fokus memberikan serangan tanpa harus mengkhawatirkan pertahanan. Saat mereka menyadari bahwa tim mereka masih kekurangan seorang healer, anak itu pun berkata bahwa ia punya seorang teman yang merupakan seorang oracle. Para warrior awalnya meremehkan kelas Oracle karena dianggap sebagai kelas terlemah di antara para mage, sebab kemampuan penyembuhannya rendah. Namun Feng menjelaskan bahwa Oracle memiliki vitalitas yang tinggi dan mampu mengubah kerusakan yang diterima menjadi pemulihan kesehatan, sehingga beban pada tank akan jauh berkurang. Oracle itu adalah Sleepy Slot, seorang pemain level 2 yang sangat gembira bisa bergabung. Ia bahkan sempat berpikir untuk menghapus akunnya dan memulai kembali dari awal. Namun Feng meyakinkannya bahwa yang paling penting bukanlah level karakter, melainkan siapa orang di balik karakter tersebut. Kini tim mereka telah lengkap dan bersiap untuk keluar dari portal. Di sisi lain, para goblin sedang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat karena pemain-pemain telah datang, dan mereka siap memulai pembantaian. Namun mereka tidak tahu bahwa sang tank memiliki kekuatan dan pertahanan luar biasa. Dengan penuh semangat, tank tersebut menggunakan kemampuan Taunt Abolisher-nya untuk menarik perhatian para Jack Creatures ke arahnya. Sementara itu, warrior mulai menyerang dan menggunakan Warwind Slash untuk menghabisi banyak makhluk secara bersamaan. Blackie pun tidak tinggal diam dan mengeluarkan Infernal Flames-nya, membakar para makhluk hingga menjadi abu. Serangan-serangan tajam seperti sambaran angin pun dilepaskan, dan Feng berhasil menyelinap di antara para makhluk tanpa diketahui. Blackie merasa sangat senang dan mulai berpikir bahwa Dungeon ini terlalu mudah bagi mereka. Beberapa monster bahkan melarikan diri karena ketakutan. Tank pun terkejut karena mereka telah mengumpulkan begitu banyak item yang bernilai tinggi di tempat ini. Namun tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap, memunculkan rasa penasaran di dalam dirinya. Sebuah makhluk raksasa bernama Metal Golem muncul di medan pertempuran. Oracle menjadi panik karena tidak mengerti kenapa bos itu tiba-tiba muncul. Ternyata sebuah kejadian tak terduga dalam game telah memicu kemunculan bos ini. Bos tersebut berada di level 5 dan mampu mengabaikan hingga 95% dari seluruh kerusakan yang diterimanya. Blackie bertanya kepada pemimpin mereka tentang rencana menghadapi situasi tersebut. Namun Feng membeku karena ketakutan. Ia segera memerintahkan semua orang untuk mundur dari tempat itu karena terlalu berbahaya. Mereka harus mencapai pintu masuk Dungeon yang berada di luar area patroli makhluk G. Dalam kehidupan sebelumnya, Feng juga pernah melihat tempat itu. Saat itu ia bersama para pemain elit dan mengira bisa mengalahkan makhluk tersebut karena musuh terkadang menjatuhkan item unik. Namun, semua usaha mereka gagal total. Mereka kalah dengan mudah dan bahkan tak mendapat kesempatan untuk melawan. Ketika monster melihat para pemain mencoba melarikan diri, ia mulai melemparkan proyektil dari senjatanya. Proyektil-proyektil itu sangat berbahaya dan hampir mengenai mereka. Namun entah bagaimana para pemain berhasil menghindar. Daki mulai merasa panik, tetapi ia memutuskan untuk tetap waspada karena dirinya mampu menyerang dari jarak jauh seperti makhluk tersebut. Meski begitu, saat ia melancarkan serangan, ternyata serangannya hanya memberikan 1 poin kerusakan. Hal ini membuatnya menyadari betapa kuatnya pertahanan bos itu. Feng pun mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap pertahanan bos dan menyarankan agar jika mereka ingin menggunakan sihir, sebaiknya fokus pada kemampuan yang dapat memperlambat dan mengendalikan musuh. Mengikuti sarannya, ia menggunakan Sinister Whip untuk membanting bos ke tanah. Sementara itu, para pemain lainnya tetap menjaga jarak dari makhluk tersebut. Namun ternyata serangan itu memberikan dampak yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Akhirnya, dia menyadari bahwa bos tersebut mungkin memiliki kelemahan terhadap serangan bertipe tanaman. Setelah mengetahui hal ini, ia memerintahkan semua orang untuk berhenti dan membagikan temuannya. Saatnya tiba untuk melawan balik.
Rencana mereka sangat sederhana, mereka akan memperpanjang durasi pertempuran selama mungkin. Blackie akan mengambil peran utama dalam menyerang, sementara yang lain bertugas mengalihkan perhatian. Warrior sangat bersemangat dengan rencana tersebut dan langsung menyerang bos dengan seluruh kekuatannya. Namun, bahkan serangan terkuatnya hanya menghasilkan 1 poin kerusakan. Tiba-tiba, rentetan serangannya membuat makhluk G terkejut. Ketika perhatian bos teralihkan, Blackie kembali menggunakan Sinister Whip. Perlahan-lahan, kesehatan bos mulai berkurang. Untuk menghindari kekalahan, bos segera membebaskan dirinya dari ikatan tersebut. Namun, ia tidak menyangka bahwa salah satu pemain sudah berada di atasnya. Tank segera melancarkan Divine Strike yang memberikan kerusakan fisik besar dan membuat perhatian musuh terfokus padanya. Golem pun langsung bereaksi terhadap serangan tersebut. Serangan diarahkan kepadanya, namun ia berhasil bertahan dengan menggunakan perisainya. Meskipun berhasil menahan, setengah dari kesehatannya tetap berkurang dalam waktu singkat. Mage kembali menggunakan Sister Whip dan berhasil mengikat J. Sang Tank pun berlari tanpa arah, berusaha mendapatkan penyembuhan karena satu serangan lagi bisa membunuhnya. Oracle berusaha semaksimal mungkin, namun kemampuan penyembuhannya sangat lambat. Dalam situasi kritis itu, Feng maju ke depan untuk mengalihkan perhatian G Creature agar si Tank memiliki kesempatan untuk pulih dengan aman. Ia menggunakan Abyssal Tether dan menyerang makhluk itu dengan serangkaian Thunderous Flash yang tidak dapat dihindari oleh lawan. Di dalam tubuh golem, G Creature mulai berpikir bahwa para pemain ini seperti sedang menjemput kematian mereka sendiri. Untuk menghindari serangan bos, Feng memanfaatkan kemampuan pengendalian gravitasi dari ring miliknya dan memanjat tebing, menghindari serangan sambil menjaga jarak aman. Setelah mencapai ketinggian tertentu, ia kembali melancarkan serangan. Namun kali ini, bukan makhluk itu yang menjadi sasarannya, melainkan batuan besar di sekitar mereka. Ia menjatuhkan bongkahan batu ke arah makhluk tersebut, menyebabkan kerusakan besar dan membuatnya terjebak di bawah reruntuhan. Kesehatan makhluk itu kini sangat rendah. Sebuah kompartemen kecil terbuka, dan Boblin keluar dari golem, menyindir para pemain sambil meninggalkan mereka. Para pemain marah karena G Creature ternyata berencana melarikan diri dari medan perang. Feng yang masih berada di bawah bayang-bayang Curse Sword tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia tidak ingin membiarkan makhluk secerdik itu lolos karena makhluk seperti itu sangat langka. Pedang-pedang yang ia panggil mulai menyerang ke arah makhluk tersebut. G Creature ketakutan dan nyaris tidak berhasil menghindar sambil terus mencoba melarikan diri. Sayangnya, makhluk itu berhasil kabur dari pertempuran. Feng sangat terkejut karena melalui modifikasi game, ia menemukan bahwa makhluk itu adalah Arcus Max, seorang Grandmaster Engineer legendaris di Universe Game. 3 tahun setelahnya, Arcus Max akan membangun Sasai Fortress dan kemudian kota New Pyre. Feng tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan final boss di tempat itu. Oracle memberitahu bahwa di dalam robot hanya terdapat sebuah peti kecil. Mereka membukanya dan menemukan sebuah miniatur Maze Trench, yang ketika dibuka, di dalamnya terdapat peta harta karun, sebuah hadiah yang cukup layak atas usaha mereka. Feng pun memberitahu timnya bahwa setelah ini tidak akan ada lagi G Creature yang kuat, sehingga mereka kini memiliki kesempatan besar untuk naik level. Ia lalu menjauh sejenak dari timnya, mengatakan bahwa ia akan pergi mengumpulkan harta udara. Konon, berabad-abad lalu, seorang alkemis hebat menciptakan Philosopher Stone, sebuah batu legendaris yang bisa menghidupkan kembali elemen. Feng menyadari bahwa membuka peti harta adalah hal yang penting, maka ia menuju layar peta tempat area tersebut berada, yang ternyata memiliki tingkat kesulitan level 10. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk menyelam ke bawah air terjun. Di sana, ia berhadapan dengan makhluk raksasa. Dengan memanfaatkan kemampuan dari Gravity Ring, Feng bergerak cepat di bawah air untuk menjaga jarak aman dari ancaman. Saat menjelajahi versi bawah air, ia melihat sesuatu yang lebih berbahaya, batu filsuf atau Philosopher Stone, yang terletak di jalur tersebut, dijaga oleh penjaga level 10. Karena tidak ingin bertarung langsung, Feng memanfaatkan klonnya untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Segera setelah itu, para monster mulai mengejar klon tersebut, membuka jalan bagi Feng untuk melanjutkan eksplorasinya. Ia masuk ke dalam sebuah gua dan menemukan gerbang besi besar yang dapat dibuka dengan menggunakan item yang sebelumnya telah ia kumpulkan. Setelah menempatkan item itu di tempat yang ditentukan, gerbang terbuka dan dari dalamnya memancar lingkaran energi yang sangat besar. Itulah portal yang harus ia lalui. Feng pun berhasil memasuki area Sun Temple, tempat berbahaya yang tidak memiliki level rekomendasi. Di dalam sana, berdiri 2 patung raksasa berlapis zirah. Dengan penuh kehati-hatian, Feng menaiki tangga dan akhirnya mencapai tempat harta karun. Di dalam sebuah ruang tersembunyi, ia menemukan peti kecil. Saat mencoba membukanya,
Cahaya terang memancar dan membuatnya terkejut. Di tangannya kini terdapat Philosopher Stone yang ukurannya relatif kecil. Batu ini merupakan salah satu dari 5 bagian, namun sudah cukup untuk membantunya membuat peralatan khusus. Namun, setelah mendapatkan satu fragmen tersebut, kedua patung penjaga hidup kembali. Mereka adalah monster level 100. Feng menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Untungnya, pengembang game tidak meninggalkannya tanpa pilihan. Di dekat sana terdapat sebuah alat kuno yang memiliki kemampuan teleportasi, satu-satunya cara bagi Feng untuk menyelamatkan diri. Tanpa membuang waktu, ia langsung menggunakannya dan berpindah ke pusat kota. Sayangnya, alat tersebut memiliki waktu jeda sebelum benar-benar aktif. Dalam waktu singkat, salah satu patung melepaskan serangan yang sangat menghancurkan ke arahnya. Feng tak berdaya melihat kehancuran mendekat, namun tepat sebelum ledakan itu terjadi, teleportasi berhasil dan ia selamat. Kekuatan ledakan itu begitu besar sehingga gua tempat harta itu berada tampaknya hancur. Para penjaga mengira bahwa harta karun tersebut telah diambil, membuat mereka marah besar. Kini, mereka mulai merancang rencana balas dendam terhadap umat manusia. Sebuah pembaruan dalam sistem game pun segera dirilis untuk mengantisipasi perubahan besar tersebut. The Pricing telah diaktifkan dan para pemain diminta untuk pergi ke Adventurers Guild untuk ikut berpartisipasi. Mereka sangat antusias karena berharap bisa mendapatkan item langka dari event ini. Si Pirang penasaran ingin tahu siapa yang berada di balik misi ini, namun Miss Snow menyatakan bahwa mereka tak perlu menebak, karena Feng hampir pasti bertanggung jawab atas hal ini. Si Pirang tahu bahwa Danau Giestensen berada di area level 10, namun bahkan tempat seberbahaya itu mungkin tidak akan mampu menghentikan Feng dari mengejar targetnya. Sementara itu, si Pirang terus-menerus memikirkan apa yang mungkin sedang disembunyikan oleh Feng dari mereka. Di sisi lain, Feng sempat berteriak dalam hati, merasa mungkin ada orang yang sedang membicarakannya. Namun ia menyadari bahwa ia hanya selamat karena keberuntungan semata. Saat kembali ke kota, ia mengunjungi rumah lelang, tempat para pemain menjual item yang mereka kumpulkan setelah mengalahkan makhluk-makhluk G. Feng berencana menjual beberapa item yang sudah tidak ia butuhkan lagi. Beberapa pemain terkejut ketika menyadari bahwa item berkualitas tinggi kini tersedia untuk dijual. Dengan menggunakan potongan Philosopher Stone, Feng bisa mengubah item biasa menjadi item langka, yang membuat hidupnya jauh lebih mudah. Beberapa saat kemudian, setelah ia mendaftarkan item-item tersebut, ia mulai membeli semua batu sihir dan bahan dengan aura kelelahan yang tersedia. Gadis yang mengumpulkan bahan-bahan itu terkejut karena semuanya terjual begitu cepat. Seorang pemain lain yang melihat peluang itu segera berlari memberitahu yang lain bahwa batu-batu tersebut laku keras. Semua orang di rumah lelang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang kaya itu. Sementara di luar, Feng tengah merencanakan penggunaan Philosopher Stone. Ia menyewa bengkel dan alat seadanya selama 1 jam hanya dengan 10 koin tembaga Jack. Tempat itu kosong dan alat yang tersedia pun kualitasnya rendah, namun cukup untuk keperluan dasarnya. Ia pun mulai proses penyulingan. Pada percobaan pertama, ia merasa gugup dan akhirnya gagal. Namun, ia terus mencoba karena yakin bahwa pada akhirnya ia akan berhasil. Percobaan kedua juga gagal. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan, Feng mulai merasa bahwa keberuntungannya sangat buruk atau mungkin satu batu saja tidak cukup. Di tengah rasa frustrasi itu, matanya tertuju pada mineral berbeda di antara barang-barang miliknya. Dari semua percobaannya, hanya satu yang berhasil, tapi itu cukup untuk membangkitkan keyakinannya. Perlahan, ia mulai meningkatkan tingkat keberhasilannya, meskipun seluruh proses itu sangat melelahkan baginya. Usahanya akhirnya membuahkan hasil karena ia berhasil mengumpulkan hampir 500 tembaga. Namun, waktu sewa tempat yang digunakannya pun habis. Ia begitu sibuk memurnikan bahan logam, hingga tidak sempat mencoba membuat item forging. Selain itu, seluruh uangnya telah dihabiskan untuk membeli bahan baku ore. Ketika ia mengecek barang-barang yang ia jual sebelumnya, ternyata semuanya telah laku terjual. Beberapa di antaranya bahkan memiliki harga yang sangat mahal, namun tetap dibeli oleh para pemain. Kini, ia mampu menyewa sebuah ruang tempat kecil yang lebih lengkap dengan peralatan, hanya dengan 2 koin perak. Sebagai seorang pandai besi, ia meletakkan sebongkah tembaga di atas meja dan mulai bekerja. Dengan terus-menerus memukulnya menggunakan palu, akhirnya dalam percobaan pertamanya ia berhasil membuat sebuah armor. Item tersebut bahkan memiliki atribut tambahan yang tentunya sangat berharga. Ia kemudian mulai fokus membuat lebih banyak item agar bisa memproduksi sebanyak mungkin dalam waktu yang tersedia. Waktu pun berlalu, dan karakternya mulai kelelahan. Namun, hasilnya sangat memuaskan. Ia tidak hanya berhasil menaikkan 2 level, tetapi juga menyelesaikan 23 set armor yang kini siap untuk dijual. Para pemain yang melihat item buatannya merasa puas dengan kualitasnya.
Seiring meningkatnya permintaan, Feng menyadari bahwa ia bisa menghasilkan 4 koin perak dari setiap set armor yang terjual. Set-set armor tersebut mulai terjual dengan cepat. Dalam salah satu toko, Feng melihat buku skill yang sangat langka. Ia memperhatikan bahwa penjualnya adalah salah satu anggota JAT, sebuah guild yang tengah berusaha keras memperkuat organisasinya. Namun, Feng tahu bahwa kata-kata mereka tidak bisa dipercaya, karena guild JAT dikenal sering menipu bahkan anggota mereka sendiri. Walau begitu, Feng berencana untuk membeli buku-buku skill tersebut dengan senang hati. Namun sebelum sempat melakukannya, ia menerima pesan dari Miss Snow yang meminta bantuannya. Hal itu cukup mengherankan baginya, karena ia tahu bahwa Miss Snow bukanlah tipe orang yang biasa meminta bantuan dengan mudah. Ia menjelaskan bahwa saat itu sedang bersaing dengan guild lain untuk membeli equipment. Setelah menjelaskan situasinya, ia bertanya apakah Feng adalah orang yang membuat item-item tersebut. Karena Feng buruk dalam berbohong, ia langsung menjawab tidak, lalu mengakhiri panggilan. Ia berjanji akan mengirimkan item itu, tetapi ia terkejut karena gadis itu tampaknya telah mengenalinya. Guild-guild besar memiliki banyak uang, dan saat ini mereka bersaing untuk mendapatkan set armor, yang membuat harganya meroket. Seorang pemain bahkan mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan 30 koin perak dan kini mampu membeli 2 set. Tetapi ia menunda pembelian dan mulai merasa terlambat. Harga satu set telah mencapai 9 koin perak. Kini Feng sudah memiliki cukup uang, sehingga ia menyewa sebuah ruang tempat tingkat menengah selama 10 jam. Ia merasa masih ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Feng terus bekerja keras di dalam bengkel, begitu fokusnya hingga ia kehilangan rasa terhadap waktu. Pada satu momen, tanpa sengaja ia menjatuhkan sebuah material, dan sistem memberitahunya bahwa ia telah menciptakan sebuah armor yang tidak dikenal. Hal itu meningkatkan tingkat kemahirannya. Saat itulah Feng menyadari bahwa ia telah menciptakan sebuah peralatan orisinal, sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh dirinya sendiri. Item semacam ini tidak bisa ditemukan dimanapun dalam permainan, karena hanya bisa diciptakan melalui proses kerajinan. Untuk mempertahankan hak kepemilikan, Feng menandatangani item tersebut dengan tanda tangan unik yang tak bisa dihapus. Ini menjadi sebuah merek dari hasil karyanya. Kini, ia bukan hanya bisa menjual armor, tapi juga cetak birunya, dan dari sanalah ia melihat peluang keuntungan besar. Master Blacksmith sangat disukai oleh guild karena item mereka memiliki sifat unik, walaupun kemungkinan membuat item dengan status langka sangat kecil. Feng benar-benar beruntung karena bisa membuat armor-armor semacam itu. Namun, bahan bakunya cepat habis, dan ia pun harus kembali ke rumah lelang untuk menjual sesuatu agar bisa melanjutkan pekerjaannya. Ketika sampai di sana, ia melihat jumlah pemain telah berkurang drastis. Setelah bertanya kepada seorang pemain, ia mengetahui bahwa ada seorang blacksmith lain yang menjual armor murah dengan kualitas rendah, yang membuat permintaan terhadap item buatan Feng menurun tajam. Nama pemain itu adalah Dr. Strike. Dalam kehidupan sebelumnya, dialah yang pertama kali menemukan misi Master Forging. Selain itu, ia juga terlibat langsung dalam peristiwa yang menyebabkan Feng dikeluarkan dari Guild Shadow. Di forum-forum game, Dr. Strike pernah mencela kualitas item buatan Feng, dan hal itu sangat membuat Feng marah karena permainan ini masih dalam tahap awal. Namun, kali ini Feng tidak akan tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencantumkan armor barunya dengan harga yang sama seperti dalam kompetisi. Ia dengan percaya diri memuji armor karyanya yang bersinar terang, menyebutnya sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa. Beberapa pemain mulai merasa marah karena mereka telah membeli armor murahan yang tampilannya sangat buruk. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh server, bahkan sampai ke kota-kota lain. Dr. Strike pun mulai merasakan tekanan dari situasi tersebut. Feng telah menjadi selebriti karena banyak pemimpin guild yang mencarinya. Namun, ia tidak lagi tertarik untuk bergabung dengan guild biasa. Tujuannya hanyalah untuk merebut ketenaran dari pengrajin misterius. Ia yakin, cepat atau lambat, guild-guild terbesar pasti akan menawarinya tempat. Tapi keyakinannya terguncang ketika ia mendapat informasi bahwa para gadis dari guild Jail tidak lagi tertarik pada item-itemnya. Ia tak percaya dan memeriksa langsung, dan memang benar, tidak ada seorang pun yang membeli. Ia pun mengetahui penyebabnya, yaitu karena di pasar, sudah ada armor dengan kualitas lebih baik yang dijual dengan harga yang sama. Dr. Strike sangat marah dengan keadaan ini. Ia merasa kesal membayangkan bahwa si pandai besi misterius itu pasti telah menginvestasikan banyak uang untuk mencapai titik ini. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia ingin melihat seberapa jauh si misterius itu bisa melangkah. Setelah mengecek harga bahan mentah, ia mulai membuat beberapa panggilan dan berharap jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia tak akan perlu khawatir soal uang di masa depan. Ia lalu meminta pinjaman kredit sebesar 10.000 dari pemimpin guildnya. Setelah mendapatkan dana tersebut, ia kembali ke forum game dan membuat pengumuman baru. Kali ini,
ia menurunkan harga armornya 1 silver coin lebih murah. Feng tidak percaya bahwa Dr. Strike masih ingin terus melanjutkan perang harga ini. Tapi karena hal itu terjadi, ia pun melakukan hal yang sama. Di tengah perang komersial ini, para pemain lain hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana semuanya akan berakhir, karena merekalah yang paling diuntungkan. Ketika Dr. Strike mengetahui bahwa si pandai besi misterius juga telah menurunkan harganya, ia mulai kehilangan arah. Menurunkan harga tampaknya bukanlah solusi, bahkan bisa jadi sebaliknya. Namun, ia tetap tidak mau menyerah. Sementara itu, Feng terus menurunkan harga satu set armor menjadi 2 silver coin, atau setara dengan 30 chopper coin. Ia tidak pernah menyangka bahwa pandai besi misterius itu bisa melakukan lebih dari sekadar menurunkan harga. Dengan memiliki desain armor, guild-guild besar bisa melatih pandai besi mereka sendiri. Harga-harga di pasar pun terus merosot. Titik kritisnya adalah ketika desain armor mulai diperjualbelikan sebagai gaji. Situasinya menjadi tak terkendali. Dalam tekanan besar dan terlilit utang, Dr. Strike akhirnya tidak punya pilihan lain selain keluar dari game. Berita pun menyebar bahwa kesehatan Dr. Strike memburuk setelah kalah dalam persaingan dengan si pandai besi misterius. Sementara itu, Feng hanya bisa menyadari betapa besar dampak dari tindakannya. Feng merasa puas karena berhasil menyingkirkan musuh dari kehidupan lamanya. Tak lama kemudian, seorang perempuan tersandung dan terjatuh, membuat minuman yang dibawanya tumpah ke tanah. Seorang pemain dari peringkat A mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia bodoh karena membawa barang-barang seperti itu di kota Yame, tempat yang dianggap tidak penting. Pemain bernama Blood kemudian mengatakan bahwa ia telah mengungkapkan identitas aslinya dan akan mengajari perempuan itu cara menghasilkan uang. Beberapa pemain A lainnya mengecam keras tindakan Blood karena dianggap mengganggu perempuan itu. Mendengar hal itu, Feng maju untuk menghadapi Blood secara langsung. Ia berkata bahwa dirinya akan mengalahkan pemain seperti Blood berulang kali, hingga levelnya jatuh kembali ke nol. Feng juga menuduh para pemain lainnya hanya pura-pura menjadi pahlawan. Ia tahu bahwa perempuan itu bernama Violet, yang di masa depan akan menjadi salah satu sekutu terbesarnya dalam game. Karena alasan itu, Feng memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pemain yang mengganggu tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, Violet adalah anggota guild yang sama dengan Miss Snow, dan mereka berdua akhirnya keluar dari guild Orobus. Tak butuh waktu lama, Violet menjadi seorang elder dan mencapai puncak kelasnya, bahkan diakui sebagai salah satu pemain terbaik dalam game Tet Optine. Ia tidak bergantung pada bantuan orang lain dan semua yang ia capai berasal dari kerja kerasnya sendiri. Sementara itu, Feng mencicipi jus yang tumpah tadi dan mengomentari betapa enaknya rasa minuman itu, meski pemain A yang tadi masih mencoba memprovokasinya. Dalam sekejap, Feng menyerang pemain itu dan menerima tantangan Blood secara langsung. Dengan hanya menggunakan satu tangan, Feng berhasil mengalahkan pemain A tersebut, yang membuat banyak orang terkejut karena tidak menyangka betapa lemahnya Blood dibanding sikapnya yang arogan. Para pemain lainnya mulai bertanya-tanya bagaimana Feng bisa sekuat itu, hingga mampu mengalahkan seorang berserker dengan mudah. Namun, Feng sendiri menyadari batas kemampuannya dan tidak menggunakan kemampuan ofensif apapun. Sementara itu, Blood semakin marah dan akhirnya menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan kemarahan serta kekuatan fisiknya, lalu menghantam tanah dengan keras. Ia mengayunkan pedangnya dan menyerang Feng secara langsung, namun serangan itu berhasil ditahan oleh Feng tanpa bergeser sedikitpun. Feng hanya bertanya apakah Blood sedang lapar, karena serangan itu terasa sangat lemah dan konyol baginya. Merasa dipermalukan habis-habisan, Blood kehilangan kendali dan kembali menyerang. Namun sebelum sempat berbuat lebih jauh, seorang penjaga muncul dan langsung menahannya. Penjaga itu mengatakan bahwa Blood telah melanggar aturan karena menyerang pemain lain di area damai, dan karena itu, ia akan ditahan selama 12 jam. Blood pun tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan putus asa akibat perbuatannya sendiri. Karena tidak ada jalan lain, pria itu akhirnya diantar dengan rasa malu oleh petugas keamanan. Sambil dibawa pergi, ia berteriak bahwa balas dendamnya tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa hukuman. Dia mencoba mengucapkan terima kasih kepada Feng, namun karena ia hanyalah seorang gadis asing dan tak memiliki uang, ia merasa canggung. Feng menatapnya dengan serius, membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Ia buru-buru menjelaskan bahwa dirinya hanya menjual jus dan tidak pernah menjual tubuhnya. Tanpa berkata banyak, Feng memberinya 1 koin perak dan mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang X-Kope, dan gadis itu sangat cocok untuk pekerjaan itu. Koin itu adalah gaji awalnya. Gadis itu tampak gugup dan bertanya apakah ia hanya perlu memasak saja. Feng menanggapi dengan tegas bahwa ia bisa memilih untuk percaya padanya, atau tetap bertahan di jalan dan menghadapi segala kesulitan. Dengan pilihan yang terbatas, gadis itu akhirnya memutuskan untuk mempercayai orang asing ini. Feng memberinya lebih banyak uang untuk membeli bahan-bahan makanan dan menyewa dapur, agar dia bisa terhindar dari masalah.
Meski bingung, gadis itu bertanya mengapa Feng begitu baik padanya padahal mereka bahkan belum saling kenal. Feng menjawab bahwa ia telah memutuskan untuk merekrutnya sejak melihat kerja kerasnya. Setelah Feng pergi, gadis itu bertekad akan bekerja sekuat tenaga. Rencananya adalah melatih gadis itu untuk memasak selama beberapa waktu, lalu di kemudian hari mengajarinya kemampuan tempur dan penyembuhan. Feng sendiri sangat senang karena bisa merekrut calon Goddess of Cleric hanya dengan beberapa koin. Dalam perjalanannya menuju pinggiran kota, Feng membawa jurnal yang didapat setelah mengalahkan werewolf. Karena jurnal itu ditulis dalam bahasa elf, ia berniat membacanya di perpustakaan yang terletak di luar kota Libreria. Tanpa menyadari bahayanya, ia hampir terkena serangan mendadak. Seorang wanita muncul dan menyapanya, menyebut bahwa ia baru di wilayah itu, lalu menggoda dengan ajakan bersenang-senang. Wanita itu menjanjikan malam yang luar biasa jika Feng bersedia masuk. Namun Feng dengan tenang menanggapi bahwa situasi ini terasa seperti jebakan. Mendengar hal itu, wanita itu marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Sayangnya bagi mereka, serangan balik Feng dengan Thunderous Flash membuat salah satu penyerangnya jatuh ke tanah. Saat wanita itu maju ke arah Feng, ia mengakui bahwa Feng sangat terampil dalam pertempuran dan ingin tahu kemana tujuan Feng, karena ia tahu betul seperti apa orang-orang yang menuju ke wilayah Utkarsh. Feng mengatakan bahwa ia tidak berniat menimbulkan masalah dan hanya ingin mencapai tempat bernama Libre. Sambil mengungkapkan identitas aslinya, ia menyatakan bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya karena ia bertemu dengan seorang pustakawan yang datang dengan pakaian baru. Ia bertanya apakah sang pustakawan percaya padanya, dan pustakawan itu tampak tertarik dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Merasa bahwa Feng membutuhkan bantuan, pustakawan itu mengajaknya ke dalam perpustakaan agar mereka bisa membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah melewati portal, Feng kini mendapati dirinya berada di dalam perpustakaan kota. Namun tempat itu telah hancur dan tidak lagi terlihat seperti perpustakaan. Sang pustakawan bertanya mengapa ia datang, dan Feng menunjukkan sebuah jurnal, menjelaskan bahwa ia ingin menerjemahkan bahasa di dalamnya. Pustakawan itu langsung mengatakan bahwa jasa tersebut akan dikenai biaya 30 koin perak. Feng pun membayar, namun menyadari bahwa perempuan itu hanya peduli pada uang. Saat pustakawan itu membuka jurnal, ia langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia segera melemparkan jurnal tersebut, yang kemudian dikelilingi oleh energi gelap. Dari halaman-halaman jurnal itu, muncul makhluk misterius dengan level tak diketahui yang merupakan manifestasi dari Great Demon. Makhluk itu dengan marah menuntut penjelasan bagaimana bisa seseorang berani menyegelnya. Pustakawan itu menyebut dirinya hanya sebagai penjaga tempat itu, lalu dengan kecepatan ilahi ia menyerang makhluk tersebut, meskipun serangannya tidak terlalu efektif. Sebagai tindakan perlindungan, ia menciptakan lingkaran sihir emas untuk bertahan. Akhirnya, makhluk tersebut menyadari bahwa perempuan itu jauh lebih kuat darinya. Ia pun menggunakan sihir lainnya dan mulai membakar makhluk itu dengan cahaya ilahi. Sang demon pun mengancam bahwa ia akan mencari Feng. Feng yang ketakutan mulai gemetar, dan sistem memberitahunya bahwa ia telah terkena kutukan. Atributnya kini terdampak, dan dalam 90 hari ke depan, demon itu akan kembali. Pustakawan berkomentar bahwa memberikan layanan ini hanya dengan 30 koin perak adalah sebuah kesalahan. Feng tidak pernah menyangka akan terjebak dalam situasi seburuk ini. Ia juga menjelaskan bahwa jika jurnal itu disimpan beberapa hari lagi, tubuh Feng akan mengalami dampak serius. Feng merasa ia tetap berada dalam masalah karena dalam 90 hari ia bisa mati. Sang pustakawan lalu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menemukan dan menghancurkan Book of Darkness. Itu adalah sebuah misi dengan tingkat epik, yang memiliki hadiah tak diketahui. Feng kemudian bertanya di mana letak Shadow Cafe, tempat di mana buku itu berada. Pustakawan itu menjawab bahwa informasi tersebut bernilai 10 koin emas, namun ia bersedia membantu lebih dahulu dan menerima pembayaran nanti. Ia juga menyebutkan bahwa untuk menghancurkan kutukan tersebut, Feng memerlukan biaya sebesar 3 koin emas, jumlah yang kebetulan sesuai dengan yang ia miliki di inventarisnya. Namun, sebelum itu, ia harus menggunakan orb untuk pergi ke dalam hutan dan mengumpulkan 30 Moonstones agar bisa memulai ritual pembersihan. Tantangan ini diperuntukkan bagi pemain level 9, dan karena atribut Feng sedang terpengaruh oleh kutukan, ia harus mempersiapkan diri dengan baik. Ia telah menyiapkan potion dan 6 Crow Cross sebagai persiapan, dan dirinya yakin bahwa ia bisa berhasil melewati semua ini. Akhirnya, ia pun tiba di dalam hutan. Saat itulah perjuangannya dimulai, dan ia segera memulai proses pengumpulan material. Hutan ini merupakan area level 9, tempat monster-monster yang mampu menjatuhkan item-item menarik berkeliaran. Tak hanya itu, sumber daya langka seperti biji logam dan tanaman obat juga bisa ditemukan di sini. Namun,
Tempat ini juga sangat berbahaya bagi pemain level rendah dan kematian adalah hal biasa. Karena itu, wilayah ini dijuluki sebagai Land of Death. Dengan kondisi atribut yang masih terkena kutukan, menghadapi monster apapun menjadi tantangan berat. Untuk bertahan, Feng menggunakan gulungan sihir isolasi agar keberadaannya sulit terdeteksi di peta. Efek dari gulungan itu membuatnya bisa bergerak dengan tenang selama 30 menit. Ia pun berhasil melewati banyak monster tanpa terlihat, dan semakin masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkannya. Akhirnya, ia menemukan batu-batu yang ia cari dan mulai mengumpulkannya satu persatu. Tak jauh dari sana, ia melihat sebuah tempat persembunyian milik monster. Ia menduga bahwa camp monster ada di sekitar sana dan kemungkinan besar menyimpan peti harta karun. Biasanya, peti pertama selalu berisi hadiah terbaik. Feng merasa beruntung karena sepertinya belum ada pemain lain yang menjelajahi hutan ini. Ia pun bertekad memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Tidak lama kemudian, ia berhasil menemukan camp monster tersebut. Berbekal pengalamannya, ia bisa mengenali area penyimpanan di mana peti biasanya diletakkan. Namun, ia sadar bahwa sihir pengendali tidak akan berguna melawan monster penjaga yang menjaga area penyimpanan itu. Feng tahu bahwa jika ia memicu pertempuran, maka dirinya pasti tertangkap. Namun, ia memperhatikan bahwa monster penjaga itu sedang berjalan mendekati api unggun dan mulai makan. Ini mungkin adalah celah baginya. Dengan sabar, ia mengamati monster tersebut, lalu perlahan-lahan bergerak dalam mode siluman menuju dekat kuali tempat makanan dimasak. Ia mencium aroma makanan tersebut, kemudian dengan cermat menambahkan bumbu khusus ke dalamnya. Tak lama setelah monster-monster itu menyantap makanan yang telah dibumbui tersebut, mereka mulai ambruk ke tanah, seluruhnya mabuk berat. Kini, jalan menuju area penyimpanan sudah terbuka. Dengan cepat Feng masuk ke dalam camp dan memastikan apa yang ia curigai selama ini. Di sana memang tersimpan berbagai harta karun. Ia berhasil menemukan biji langka dan beberapa item penting lainnya. Feng mulai mengumpulkan perlengkapan yang dibutuhkan. Kini, ia sudah memiliki Silver Moon Helmet dan satu set lengkap papan sihir, yang akan memberinya atribut bonus. Sebelum membuka peti utama, ia sempat berdoa agar mendapatkan seluruh set armor yang tersisa. Namun, yang ia temukan bukanlah armor, melainkan Ring of Insignificance, cincin yang membuatnya benar-benar tak terlihat selama 1 menit. Dibandingkan dengan cincin yang dimilikinya sebelumnya, cincin ini jauh lebih berguna. Di luar, para monster mulai terbangun, membuat Feng kebingungan karena mereka bangkit lebih cepat dari perkiraannya. Merasa akan segera diserang, ia terpaksa menggunakan Body Morph Scroll, meskipun sebenarnya ia berniat menyimpannya untuk melawan bos yang jauh lebih kuat. Gulungan itu hanya memberinya waktu singkat untuk melarikan diri, namun cukup untuk membuat jarak. Suara raungan monster menggema marah di hutan lebat. Feng percaya bahwa dengan bantuan cincin tersebut, ia bisa mengumpulkan seluruh peti harta karun di dalam hutan. Tanpa membuang waktu, ia langsung memulai aksinya yang penuh risiko. Pada peti pertama, keberadaannya terdeteksi oleh monster dan ia terpaksa melarikan diri, sekali lagi menggunakan Body Morph Scroll lainnya. Meskipun penuh tantangan, Feng berhasil mengumpulkan seluruh bahan yang diperlukan untuk ritual, termasuk semua peti dan set lengkap Silver Moon Armor. Ia kembali ke perpustakaan, memikirkan betapa mudahnya misi mendatang jika menggunakan perlengkapan ini. Sang pustakawati tampak terkejut karena Feng menyelesaikan misinya begitu cepat. Ia menanyakan apakah Feng telah mengumpulkan semua Moonstones dan bahan-bahan penting lainnya. Ketika Feng mengiyakan, ia bertanya apakah kini kutukan bisa diangkat. Pustakawati tersebut terkesan dengan apa yang telah dilakukan Feng, dan menyebutkan bahwa selain kutukan tajam, ada juga efek dari Lunar Drip Page dan Ancient Ritual. Dengan sedikit biaya tambahan sebesar 3 koin emas, ia menawarkan untuk melakukan proses Reach yang akan memberinya berbagai keuntungan tambahan. Feng merasa seperti sedang ditipu, sehingga ia mengatakan akan memilih opsi yang lebih murah. Namun pustakawati itu tetap bersikeras pada tawarannya. Ia lalu bertanya apakah Feng pernah mendengar tentang Sword Saint, seorang pahlawan yang, menurut cerita, dikutuk oleh Raja Iblis Agung dan mengalami penderitaan selama bertahun-tahun. Ia menendang fonograf yang rusak dan melanjutkan cerita bahwa Sword Saint akhirnya menemukan cara untuk mematahkan kutukan tersebut melalui Lunar Drip Page, dan kekuatan itulah yang membantunya mengalahkan pasukan iblis. Pustakawati itu mengklaim bahwa ia bahkan sudah memberikan diskon kepada Feng, dan akan lebih bijak jika ia menerima tawarannya. Dengan enggan, Feng menyetujui. Di luar, pustakawati itu menyuruh Feng bersiap memulai ritual dan memintanya untuk tetap diam dan tak bergerak sedikit pun. Ketika Feng bertanya apakah ada risiko, ia menjawab tidak, meskipun sebenarnya ia belum pernah melakukan ritual ini sebelumnya. Dia sangat terampil dan selalu mendapat pujian dari atasannya. Meskipun Feng merasa gugup,
pustakawan menyuruhnya untuk tetap diam karena tidak ada pengembalian dana yang bisa didapatkan lagi. Setelah berkonsultasi tentang sebuah buku, Feng mulai membaca mantra. Sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kakinya, disertai kemunculan bola-bola energi. Lantai di bawah tubuhnya mulai terangkat, dan dari mulutnya muncul bayangan yang kembali membentuk sosok bos. Dengan marah, iblis itu menyatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk melepaskan cengkeramannya dari tubuh Feng. Pustakawan menjelaskan bahwa yang mereka lihat adalah kron ilusi yang diciptakan oleh Raja Iblis. Jika ilusi itu dikalahkan, maka hutangnya akan dianggap lunas. Iblis itu pun mengumumkan bahwa dia tidak akan pernah kalah dari seorang manusia. Pertarungan antara pedang mereka sangat sengit. Meskipun hanya berupa spekter, kekuatannya hampir sebanding dengan Feng. Pustakawan memperingatkan bahwa spekter itu memiliki semua atribut aslinya, dan bila Feng menghadapinya secara langsung, maka dia bisa saja tewas. Feng pun terlempar oleh pedang spekter seperti yang pernah dialami Broly. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan dari serangan itu, tetapi situasinya terbukti sangat berat karena iblis itu jauh lebih kuat darinya. Kini, Feng hanya bisa bertahan dan bertahan. Iblis itu menawarkan kekuatan dan kekuasaan, dengan syarat Feng menyerahkan tubuhnya. Namun, Feng menolak tawaran itu dan terus bertarung. Serangan spekter sangatlah kuat, bahkan ketika berhasil diblokir, serangan itu tetap mendorongnya hingga terpental jauh. Menyadari bahwa bujuk rayunya tidak berhasil, iblis itu pun melancarkan serangan penentu. Ia melepaskan serangan bernama 100 Slash ke arah Feng. Sebuah ledakan besar terjadi, dan dari balik asap tebal, iblis itu berdiri sambil memandangi musuhnya yang terjatuh. Feng memang selamat dari serangan itu, tetapi nyawanya hampir habis. Saat iblis itu hendak mengakhiri segalanya dengan satu tebasan terakhir, pedangnya berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah Feng. Dia tak bisa bergerak, terperangkap dalam bagian terakhir dari lingkaran sihir. Dengan senyuman, Feng menjelaskan bahwa iblis itu tidak pernah menyangka dia menemukan sebuah gulungan sihir saat berada di hutan. Gulungan itu memungkinkan dirinya membuat sebuah lingkaran sihir. Tak disangka, harta sihir sekelas tinggi bisa ditemukan di hutan level rendah. Feng tahu bahwa sihir sangat efektif melawan iblis. Selama pertempuran, dia telah menyerahkan gulungan sihir itu kepada klonnya, dan sang klon berhasil menjalankan rencana mereka dengan sempurna. Untuk melakukan hal tersebut, dia harus mengaktifkan semua titik luar dari lingkaran, namun proses ini memakan waktu. Meski begitu, dia akhirnya berhasil. Sayangnya, sebuah item berharga harus dikorbankan hanya untuk mengalahkan seorang spekter biasa. Demi mengakhiri pertarungan dengan cepat, pustakawan membelah demon itu menjadi 2 bagian, lalu memotongnya lagi menjadi beberapa bagian. Meskipun telah kalah, makhluk itu tetap bersumpah bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah mengalahkan demon tersebut, sistem memberitahu sang pemain tentang berbagai hadiah yang didapatkannya. Dia menerima Demon Mask, sebuah item yang memungkinkannya mengubah identitas dan menyamar sebagai orang lain. Investasinya pun dinyatakan berhasil, karena kini dia bisa menyembunyikan identitas aslinya sebagai blacksmith. Wanita itu lalu mengumumkan bahwa ritual telah selesai dan bahwa dia kini telah terbebas dari utang kepada Great Demon. Namun, proses tersebut membuatnya melemah, dan dia mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk memulihkan kekuatannya. Jika dia dibutuhkan lagi, maka dia bisa ditemukan di White River City. Di saat yang sama, Feng merasa bahwa dia masih perlu menaikkan levelnya lagi, karena dia dijadwalkan akan bertemu Miss Snow di kota. Sementara itu, di kota, para pemain ramai membicarakan tentang naiknya nilai tukar antara pemain laki-laki dan perempuan. Kurs pertukaran mata uang itu tidak menguntungkan bagi mereka yang tidak kaya. Seorang anak muda dengan bangga menyatakan bahwa dia telah menjual semua item miliknya, dan kini bisa bertahan hidup di dunia nyata selama 2 bulan. Dia merasa senang karena telah mencapai level yang cukup tinggi untuk bisa mengenakan seluruh set Silver Moon. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Dia ditipu oleh seorang brengsek yang biasa menindas pemain lain. Kali ini, brengsek tersebut datang bersama seorang pembuli besar lainnya, dan mereka berdua ingin menyelesaikan urusan lama. Pembuli besar itu adalah Iron Sword Lion, seorang pemain terkenal yang dulu bermain di game lain, namun kini telah masuk ke dunia Gods Domain. Karena kemampuannya yang luar biasa, dia dengan cepat mendirikan guildnya sendiri bernama Martial Union. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah mengalahkan Flaming Tiger sebanyak 2 kali. Dengan perlengkapan yang dimilikinya sekarang, mengalahkannya semudah bernapas. Mengetahui hal itu, Feng memilih untuk mengabaikan kelompok itu dan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, yang justru membuat mereka semakin marah. Feng diminta untuk berhenti, dan segera diancam bahwa perselisihan mereka akan diselesaikan saat itu juga. Namun, Feng berpura-pura tidak mengenali mereka dan menunjukkan sikap acuh tak acuh.
Tapi kemudian ia teringat wajah seorang pernah ia sebut sebagai pervert karena telah mengganggu Violet. Ia terkejut bahwa pria itu sudah keluar dari penjara begitu cepat. Mendengar itu, pemimpin guild memberi perintah kepada para pengikutnya untuk memperhatikan tindak tanduk mereka agar reputasi guild tidak tercemar. Meski begitu, ia tetap menuntut kompensasi sebesar 20 koin perak dari Feng karena telah memukul salah satu anggotanya. Tak jauh dari sana, beberapa pemain lain memperhatikan kejadian itu. Mereka yakin Feng sedang dalam masalah karena Iron Sword Liam telah mencapai level 5. Pemimpin mereka memberi instruksi agar para anggota tidak ikut campur kecuali benar-benar diperlukan, agar tindakan mereka nanti terlihat lebih berharga. Sebenarnya, dia juga penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Feng. Dengan tenang, Feng mengatakan bahwa 20 koin perak bukan masalah besar. Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi 50 koin perak. Melihat itu, besar langsung menunjukkan sifat serakahnya. Ia sangat tergiur oleh uang dan bahkan menawarkan kesepakatan kepada Feng. Ia berjanji akan membimbing bawahannya ke jalan yang benar dan mengatakan bahwa jika Feng menghadapi masalah di masa depan, mereka akan melindunginya. Siapapun yang berani menantang Feng, akan berurusan dengan mereka juga. Namun, situasi berubah drastis ketika tiba-tiba rantai hitam muncul dari tanah. Marah, si pria itu bertanya kenapa Feng memperlakukannya seperti itu. Tapi Feng tak membuang waktu, ia langsung melancarkan serangkaian serangan dot strike yang cepat. Serangan itu dilakukan dalam zona aman, yang bisa menimbulkan masalah dengan para dewa. Feng kemudian menatap dan dengan tenang bertanya siapa lagi yang menginginkan 50 koin perak. Salah satu dari mereka mengumumkan bahwa Feng harus membayar akibat dari tindakannya, karena telah membunuh seorang pemain A di zona aman. Para dewa segera muncul di tempat kejadian, dan para pemain lain yang tidak terlibat pun berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lari ke arah salah satu dewa dan mencoba menampilkan diri sebagai korban. Ia memelas seperti anak kecil, memohon agar dewa menangkap pemain A yang telah melakukan pelanggaran berat tersebut. Ia sangat yakin bahwa kali ini Feng tidak akan bisa lolos dan akan menerima hukumannya. Namun, pengawal dewa langsung mengenali gelar bangsawan Feng, Demon Hunter Lord. Pemburu iblis dan pemburu bayangan seperti dirinya memang memiliki banyak hak istimewa. Seorang pemain biasa yang mencoba memprovokasi bangsawan bisa langsung dipenjara, bahkan bisa dihukum mati. Sementara itu, peperangan biasanya tidak akan dipermasalahkan ketika menyangkut tindakan mencurigakan dari para bangsawan. Para penjaga memilih untuk mengabaikannya. Untuk membunuh satu pemain, Feng hanya perlu membayar 4 koin perak, atau dia harus menjalani hukuman penjara. Feng akhirnya memberikan total 20 koin perak kepada Ward, sebagai pembayaran di muka karena dia memang sudah merencanakan untuk membunuh 4 pemain lagi. Pernyataan sederhana ini saja sudah cukup untuk membuat Jers dipenuhi rasa takut dan teror. Mereka mulai mencoba melarikan diri karena yakin bahwa mereka akan dibantai tanpa ampun. Di zona perang, para pemain biasanya disarankan untuk terlebih dahulu menyingkirkan musuh yang lebih lemah. Dengan prinsip itu, para monster yang dianggap kurang berbahaya pun mulai dilenyapkan terlebih dahulu. Seorang tank menahan serangan sambil tetap siaga untuk bisa memperingatkan rekannya jika ada bahaya yang mendekat. Seorang gadis menoleh ke belakang dan melihat bahwa serangan monster telah lebih dulu dimulai. Ia panik karena tidak punya cara untuk menghindar. Namun, suara dari dekat menyuruhnya untuk segera menunduk, dan karena menuruti perintah itu, ia berhasil selamat dari kematian yang hampir pasti. Miss Snow menyarankan seorang pemain untuk mundur dan beristirahat, jika merasa tidak memiliki cukup energi untuk melanjutkan pertempuran. Setelah memberikan saran itu, gadis tersebut melanjutkan serangannya terhadap sisa demon dengan tekad yang bulat. Ia menebas mereka seolah-olah sedang memotong potongan kayu. Miss Snow adalah seorang yang sangat berpengalaman dan terampil, ia dengan mudah mengendalikan monster kelas 2 itu. Serangan-serangannya memperlihatkan sekilas kekuatannya yang membuat para Gate Reachers mulai ketakutan demi nyawa mereka. Namun, Miss Snow sama sekali tidak peduli dan terus melanjutkan pembantaian brutalnya tanpa henti. Setiap monster yang berada dalam radius serangannya berhasil dimusnahkan sepenuhnya. Di medan pertempuran, para pemain memberikan peringatan bahwa bos akan segera meluncurkan serangan spesialnya. Tak lama kemudian, bos mengeluarkan 2 sinar energi yang sangat kuat, menghancurkan hampir seluruh area pertempuran. Miss Snow segera mengingatkan rekan-rekannya bahwa setelah serangan itu, bos akan berada dalam kondisi lemah. Ini adalah saat yang tepat bagi para damage dealer untuk melancarkan strategi mereka. Ketika para mage mulai menyiapkan mantra terkuat mereka, sebuah ledakan kecil menyebar di seluruh medan pertempuran. Serangan terkoordinasi itu terbukti sangat efektif. Setelah pertempuran, Miss Snow berkumpul dengan para pengikutnya dan menanyakan seberapa besar kerugian yang mereka alami dalam pertempuran tersebut. Secara keseluruhan,
tercatat 5 pemain tewas. Miss Snow memberikan perintah agar instruksinya disampaikan kepada seluruh tim, dan mereka sepakat untuk mengambil istirahat singkat selama 10 menit sebelum melanjutkan ke pemindaian area berikutnya. Saat mereka tengah membahas strategi, tiba-tiba sebuah portal muncul di tengah-tengah mereka. Kemunculan portal itu langsung menarik perhatian semua orang karena mereka menduga bahwa pertempuran mungkin belum benar-benar berakhir. Dari dalam portal tersebut, muncul sesosok figur misterius. Seorang pemuda berjubah dengan tudung yang menutupi wajahnya keluar dari portal itu. Setelah memperlihatkan wajahnya, ia dengan sopan meminta izin untuk memperkenalkan diri. Namanya adalah Black Flame. Feng, yang telah membangun reputasi kuat di kota, mendapat kesempatan istimewa untuk menerima kunjungan dari penempaan khusus ini. Para pemain segera mengenalinya, karena ia adalah blacksmith misterius yang reputasinya terus meningkat dalam game. Black Flame dengan cepat menunjukkan rasa hormatnya kepada pemimpin Boras dan menyatakan bahwa ia senang akhirnya bisa bertemu dengan mereka. Ia tahu bahwa mereka sedang merekrut pemain baru dan datang dengan niat untuk menjalin kerjasama. Karena Chief Blacksmith tidak hadir, tim menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Black Flame. Namun, salah satu anggota mereka memperingatkan bahwa orang ini bisa saja seorang penipu, mengingat mereka pernah beberapa kali menghadapi pemalsuan sebelumnya. Faktanya, sejumlah penipu pernah mencoba mengaku sebagai Black Flame, dan dalam salah satu kasus, mereka kehilangan seluruh persediaan hanya dalam waktu 30 menit. Para penipu itu sama sekali tidak mampu menciptakan barang berguna. Miss Snow mencoba menenangkan anggotanya dan mengatakan bahwa aura misterius dari sosok ini meyakinkannya bahwa ia adalah orang yang asli, atau setidaknya seorang profesional dengan kemampuan tinggi. Black Flame menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama dengan mereka dalam posisi yang setara, meskipun tidak memiliki niat untuk bergabung dalam guild. Namun, bagi si Pirange, sikap pemuda ini terkesan terlalu sombong. Sementara itu, Miss Snow merasa penasaran, bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu percaya diri. Tanpa mengatakan apapun, Black Flame menunjukkan berbagai blueprint penempaan yang dimilikinya. Melihat hal itu, para anggota guild langsung terkesan. Dengan penuh keyakinan, Black Flame kemudian menanyakan apakah dengan semua itu ia sudah cukup layak untuk memulai negosiasi dengan mereka. Salah satu bawahan si Pirange merasa penasaran bagaimana mungkin pemuda ini bisa mendapatkan blueprint sekompleks itu dalam waktu singkat. Namun Black Flame menolak menjawab, hanya mengatakan bahwa hal itu adalah rahasia. Seorang pedagang rahasia telah muncul 2 jam sebelum Feng menyelesaikan persiapannya. Ia harus mengantarkan 5 minuman dingin kepada Black Beard, agar bisa mendapatkan semua harta karun Jai darinya. Feng sebenarnya sudah memiliki semua item yang dibutuhkan untuk menyelesaikan quest ini. Minuman dingin itu adalah jus dingin yang telah dipersiapkan oleh Violet. Black Beard sangat puas dengan rasa minuman tersebut, yang membuat rasa suka dan kepercayaannya terhadap Feng meningkat tajam. Begitu ia menghabiskan seluruh minumannya, Black Beard tampak sedih, membayangkan bahwa mungkin ia tidak akan pernah lagi merasakan minuman seenak itu. Menyadari hal itu, Feng segera meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir karena ia memiliki persediaan jus itu dalam jumlah tak terbatas di dalam inventarisnya. Sikap ini membuat Black Beard sangat menghargai Feng dan memberinya cetak biru untuk Advanced Forging sebagai bentuk penghormatan. Miss Snow segera menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa membiarkan orang seperti Feng bekerja sama dengan guild lain. Tanpa ragu, ia langsung menyetujui syarat-syarat dari Black Flame, yang membuat rekan-rekannya tercengang. Namun, begitu Feng berbalik, ia menyatakan bahwa sekarang ia sudah tidak tertarik lagi pada kesepakatan itu. Miss Snow meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud bersikap kasar. Ia memohon kepada Feng untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Di sisi lain, hati si Pirang tidak bisa menerima bahwa pemimpinnya harus merendahkan diri di hadapan seorang blacksmith biasa. Tetapi Miss Snow tetap yakin bahwa Feng memang Black Flame yang asli, dan bantuannya sangat penting agar mereka bisa membesarkan guild Ouroboros menjadi yang terkuat dalam permainan. Ketika berjalan menjauh, Black Flame sempat berhenti dan memuji ketajaman intuisi Miss Snow. Ia menyatakan bahwa bantuannya tetap bisa diberikan, tentu saja dengan harga yang pantas. Miss Snow berharap bahwa kerja sama mereka akan sekuat batu karang. Saat mereka berjabat tangan, ia merasa ada sesuatu yang sangat familiar dari genggaman tangan itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, Miss Snow memberitahunya bahwa mereka akan menuju wilayah Canyon dan bertanya apakah Feng tertarik untuk ikut. Black Flame menyatakan persetujuannya karena ia juga memiliki misi di sana, yaitu mendapatkan kembali hati Titan. Mendengar itu, Miss Snow sangat antusias, karena kini ia akan mendapat kesempatan untuk melihat apakah Feng benar-benar sekuat yang dikatakannya. Salah satu anggota tim mereka, seorang gadis, sempat berkomentar bahwa blacksmith biasanya lemah dalam pertempuran, jadi membawa Feng mungkin tidak terlalu menguntungkan. Namun gadis lain tampak lebih berharap,
Mungkin karena ia ingin melihat apakah Feng akan mempermalukan dirinya sendiri. Di langit Chanium, petualangan mereka yang baru pun dimulai. Level 6 Harpi terbang berputar-putar di langit, membuat suasana menjadi tegang. Miss Snow segera memperingatkan rekan-rekannya untuk tetap waspada. Seorang pemain mengungkapkan bahwa ia pernah membaca di forum game bahwa Harpi ini memiliki kebiasaan mengangkat pemain ke langit dan kemudian menjatuhkan mereka dari ketinggian, yang biasanya berakhir dengan kematian instan. Black Flame menambahkan bahwa siapapun yang tertangkap pasti memiliki skill pergerakan yang sangat buruk. Ucapannya membuat seorang gadis kesal, ia merasa blacksmith itu terlalu sombong. Namun saat ia masih menggerutu, seekor Harpi tiba-tiba mencengkeram bahunya dan mengangkatnya ke udara. Panik dan ketakutan, gadis itu mulai berteriak minta tolong. Black Flame menyindir bahwa monster seperti ini biasanya menyerang mereka yang paling ribut. Tank Team mencoba menyelamatkan gadis itu, namun tidak cukup cepat untuk meraihnya. Ia meminta maaf, sementara gadis itu terus memohon agar diselamatkan. Mendengar teriakan putus asa itu, si pirang menyerang Harpi dengan api kuat miliknya. Serangan itu berhasil membuat Harpi melepaskan gadis tersebut dan terbang menjauh. Gadis itu pun jatuh bebas ke tanah tanpa perlindungan. Ia menyentuh tanah dengan tubuh gemetar dan mengalami luka serius, namun untungnya masih hidup. Si pirang mengejek dan mengatakan bahwa performa rekan wanitanya sangat buruk. Gadis itu tidak terima dan menyalahkan Blacksmith atas kegagalannya, dengan alasan bahwa perkataan sombong Blacksmith telah mengganggunya. Black Flame berpikir bahwa gadis ini memang ahli dalam menyalahkan orang lain. Di saat yang sama, seekor Harpi lain menyerang secara tiba-tiba dan langsung mengarah ke Black Flame. Namun, tampaknya ia sudah memprediksi serangan itu. Saat monster tersebut mencoba menyentuh bahunya, ia langsung mengeksekusinya tanpa ampun. Gadis yang sebelumnya diselamatkan hanya bisa terdiam melihat kecepatan dan ketepatan Black Flame, sambil berusaha menghindari tubuh monster yang jatuh dari langit. Dengan tenang, Black Flame berkata bahwa itu adalah hal yang sangat mudah, seperti menghancurkan semut. Namun gadis itu tetap bersikeras bahwa dia hanya beruntung. Ketidakcerdasan gadis itu kembali terlihat ketika ia kembali berteriak keras, menjadikannya target Harpi yang lain. Kali ini, demi menjaga reputasinya, ia berhasil menghindar dari serangan dan salah satu rekan timnya berhasil membunuh Harpi tersebut. Tubuh Harpi jatuh ke tanah, dan dari tubuhnya berhamburan koin sebagai hadiah. Wajah gadis itu masih dipenuhi ketidakpercayaan saat ia terus menatap simpul yang terikat di tubuhnya. Namun, meski begitu, Black Flame sama sekali tidak ragu dalam upayanya menyelamatkan rekannya. Gaya bertarungnya yang luar biasa membuat para pemain lain mulai menunjukkan rasa kagum. Miss Snow, yang mengamati dari kejauhan, tampak terdiam dalam pikirannya. Ia hanya mengenal satu orang dengan kemampuan sehebat itu, dan sejauh yang ia tahu, orang itu bukanlah Blacksmith. Black Flame memperingatkan semua orang agar tidak terdistraksi dan menegaskan bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan begitu mendapatkan hadiah mereka. Melihat kekuatan brutal dan gaya menyerangnya yang agresif, para demon yang tersisa ketakutan dan memilih melarikan diri. Si pirang merasa ada sesuatu yang aneh dalam situasi itu. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada dua makhluk sehebat Feng dalam satu kehidupan? Akhirnya, mereka sampai di tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi jatuhnya sebuah meteor. Di sana terdapat sebuah kawah besar yang dipenuhi oleh boneka mekanis berlevel 9 dan 10. Miss Snow merasa heran dan mempertanyakan kenapa misi ini terasa begitu sulit. Black Flame menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan Titan Heart. Sang pemimpin memperingatkan bahwa dengan formasi tim yang mereka miliki sekarang, menghadapi para demon itu secara langsung bukanlah pilihan bijak. Satu-satunya strategi yang mungkin dilakukan adalah mengalahkan para demon tersebut satu persatu. Mereka pun mulai menyusun taktik untuk melaksanakan rencana ini. Tugas si pirang adalah menggunakan sihir untuk menarik perhatian para makhluk tersebut. Black Flame meminta semua orang tetap tenang, namun si pirang tersinggung karena merasa kemampuannya diragukan. Ia lalu menjelaskan bahwa monster mekanis tersebut memiliki kecepatan yang luar biasa, dan untuk menghindari mereka, dibutuhkan setidaknya 14 poin kelincahan. Dari seluruh tim, hanya 2 orang yang memenuhi syarat tersebut untuk dijadikan umpan. Black Flame memberikan perintah kepada kedua orang itu untuk menarik para monster menuju titik yang telah ditentukan. Dan setelah mereka berkumpul di sana, sisanya akan menjadi tanggung jawabnya. Miss Snow menyetujui rencana tersebut, namun ia menolak untuk menggunakan gulungan percepatan gerak karena merasa yakin bahwa para monster tidak akan mampu menangkapnya. Meski kecepatannya memang tinggi, menghindari serangan tetap terbukti sangat sulit. Monster otomatis itu benar-benar bergerak sangat cepat. Pada akhirnya, kedua pemain itu berhasil menggiring para demon masuk ke dalam jebakan. Si pirang merasa ngeri saat membayangkan bagaimana Black Flame akan menghadapi semua demon itu sendirian. Sementara itu,
Feng memanggil sebuah gulungan sihir ke tangannya dan mulai meletakkannya di tanah, seolah bersiap untuk melakukan sebuah ritual sihir yang kuat. Gadis itu hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa penasaran dan cemas. Dia segera mengenali intensitas kekuatan sihir yang terpancar darinya. Black Flame melanjutkan ritualnya, dan pedangnya mulai berubah warna. Energi pedang itu kini menyelimuti bilahnya, menandakan bahwa ia tengah menunggu momen yang tepat untuk mendekati para iblis. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mulai melafalkan sebuah mantra. Mantra itu berasal dari lapisan kedua, bernama Flame Blade Dance. Seketika, bola-bola api muncul di langit dan langsung menghujani gerombolan iblis. Serangan tersebut begitu dahsyat hingga iblis-iblis yang tadinya tampak kuat terasa jauh lebih lemah dibanding kekuatan yang ditampilkan. Para monster benar-benar terkejut, mereka tak pernah membayangkan akan terperangkap dalam serangan seintens ini. Bahkan para pemain pun harus menancapkan posisi mereka di tanah, agar tidak terhempas oleh angin yang menyertai ledakan. Miss Snow sangat terkesan dengan kekuatan dan performa luar biasa yang diperlihatkan Black Flame. Kini seluruh medan pertempuran dipenuhi dengan berbagai benda yang bisa dikumpulkan. Miss Snow memperhatikan bahwa setelah keberhasilan ini, Black Flame telah mencapai level 6, sedangkan rekan-rekannya telah mencapai level 7. Namun, karena item-item yang berserakan di medan tempur lebih lemah dibandingkan apa yang bisa dia buat sendiri, Black Flame menolak untuk mengambil satu pun dari mereka. Miss Snow merasa bingung bagaimana harus membalas bantuannya, tetapi Black Flame menyebut bahwa mengantarnya ke tempat itu saja sudah cukup. Mendengar itu, Miss Snow menjelaskan bahwa misi kelompok mereka hanya sampai di titik ini, dan jika Black Flame ingin melanjutkan lebih jauh, maka ia harus melakukannya sendirian. Sebagai ungkapan terima kasih, dia memberinya sebuah gulungan sihir pengembali yang bisa digunakan untuk kembali ke pusat kota. Dengan sikap bersahabat, Hottie si Pirang lalu mengundang Black Flame untuk ikut dalam Dungeon Run pada keesokan harinya. Namun sambil berjalan pergi, Black Flame menjawab bahwa dirinya sangat sibuk dan mereka bisa membicarakannya lain waktu. Sebuah jawaban yang cocok dengan reputasinya yang semakin terkenal. Saat dia melangkah menjauh, dia melihat bahwa Hottie si Pirang mengirim permintaan pertemanan kepadanya. Tetapi dia menolaknya tanpa berpikir panjang, membuat gadis itu sangat marah. Akhirnya, Black Flame berdiri di hadapan sebuah gerbang besi raksasa. Untuk memasuki area ini, dia harus menggunakan kunci yang diberikan oleh Black Beard. Ketika ia memasukkan kunci ke dalam gembok, sihir mulai aktif dan pintu yang sebelumnya tertutup rapat mulai perlahan terbuka. Para iblis di sekitar mulai memperhatikannya. Melihat pintu terbuka dan hanya ada satu pemain, mereka pun segera menyerbu ke arahnya. Namun, Black Flame memutuskan untuk tidak membuang waktu. Dia cepat-cepat mencabut kunci dari lubangnya dan masuk ke dalam sebelum gerbang kembali tertutup.